Suatu hari, Manik Angkeran mengunjungi naga besuki yang tinggal di kawah Gunung Agung untuk meminta harta. Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Masyarakat Hindu di Bali sangat meyakini bahwa ini adalah Bisama yang tidak boleh dilanggar. Bisama ini terjadi dengan perantara Empu Sidi Mantra dengan kekuatan jana beliau yang sangat tinggi, sakti mandraguna, sehingga disebut Bisama Empu Sidi Mantra. Selat Bali adalah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Selat ini rencananya akan dibangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Asal mula Selat Bali sendiri mengisahkan seorang Brahmana sakti dan berbudi luhur bernama Sidi Mantra. Putra tunggalnya, Manik Angkeran, memiliki tabiat buruk. Suatu hari, Manik Angkeran mengunjungi naga besuki yang tinggal di kawah Gunung Agung untuk meminta harta. Naga besuki pun memberinya harta dengan syarat ia harus mengubah perilaku buruknya. Namun karena keserakahannya, Manik Angkeran pun menebas ekor naga besuki yang ujungnya terdapat berlian besar. Naga besuki sangat murka dan mengubah Manik Angkeran menjadi abu. Sidi Mantra pun khawatir dan kembali mengunjungi naga besuki dan meminta anaknya kembali. Naga besuki mengabulkan permintaan Sidi Mantra dengan syarat Sidi Mantra mengembalikan ekor naga kembali normal. Kemudian, dengan menggunakan kekuatannya, Sidi Mantra menyembuhkan ekor naga dengan normal. Setelah Manik Angkeran dihidupkan kembali oleh naga, Manik meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya lagi. Sidi Mantra tahu bahwa putranya telah bertobat, tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak bisa hidup bersama dengan Manik Angkeran lagi. Kamu harus memulai hidup baru, kata Sidi Mantra. Dalam sekejap mata dia menghilang. Di tempat dia berdiri muncul sumber air yang tumbuh semakin besar seperti laut. Sidi Mantra membuat garis yang memisahkannya dengan putranya. Kisah ini adalah dasar untuk asal-usul Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dari Jawa. Selat Bali memang menyimpan misteri hingga sampai sekarang ini. Banyak kecelakaan kapal yang terjadi di sana. Rata-rata kapal penumpang yang menyeberangkan orang dari Pulau Jawa ke Bali ataupun sebaliknya.
Sugeng Rawuh. Sana kadang kinasih. Mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Walidwipa negara ini terletak di timur Kaling Jawa, sebelah barat Miliju, sebelah utaranya berbatasan dengan lautan. Di sana padi berbuah setiap bulan. Budayanya hampir sama dengan Kaling. Mereka memiliki huruf yang mereka tulis di atas daun lontar. Pada tahun 647 Masehi, Raja mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk membawa kain katun, gading gajah, dan cendana putih. Kaisar memberikan surat kekaisaran dan menghadiahkan berbagai barang. Sedangkan dalam catatan sejarah dinasti Shang 960–1279 utusan dari Jawa menyebut negara bernama Brahman. Negara ini disebut mereka sebagai negara tetangga. Pada tahun 992 Masehi, ketika utusan Jawa mengunjungi Tiongkok, orang-orang Jawa menyebut pulau itu negara Brahman. Jika menurut catatan Tiongkok Bali sudah dipimpin raja, sistem birokrasi kerajaan baru terbukti dalam prasasti pertama kali pada abad ke-10. Sejarah politik dan kebudayaan Bali kemudian didominasi oleh dinasti yang terkenal dengan sebutan Warmadewa. Keluarga raja-raja Warmadewa pertama kali muncul dalam sejarah pada 835 Saka 913 dengan ditemukannya prasasti Belanjong yang menyebutkan nama Raja Kri Kesari Warmadewa. Ia diduga cakal bakal keluarga Warmadewa. Prasasti itu berkisah, pada 835 Saka 913 bulan Falguna, seorang raja yang mempunyai kekuasaan di seluruh penjuru dunia beristana di Keraton Singhadwala. Ia bernama Kri Kesari. Sang raja telah mengalahkan musuh-musuhnya di gurun dan di Sual. Arkeolog Rudolf Gores dalam Prasasti Bali berpendapat, yang dimaksud gurun tak lain adalah Pulau Lombok, sementara Sual harus dicari di luar Pulau Bali. Pada sisi lainnya, prasasti itu menyebut gelar raja yang lebih lengkap, yaitu Adipati Kri Kesari Warmadewa. Menurut berita di sana, prasasti itu didirikan untuk memperingati kemenangan Sang Prabu atas seluruh Walidwipa Pulau Bali. Sejak itu raja-raja Bali pun nampaknya mulai menjalin hubungan dengan raja-raja Jawa, mulai dari kemitraan sampai kekerabatan melalui perkawinan, terutama sejak awal abad ke-11. Hubungan antara keluarga Warmadewa dengan Jawa Timur telah dimulai sejak pemerintahan Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi pada 905 Saka 983. Hubungan keluarga Warmadewa dengan Jawa bertambah erat dengan adanya perkawinan antara Raja Udayana dan Mahendradatta. Ia adalah putri Raja Sri Makutawangsawardhana, penerus kedua tahta Empu Sindo. Kemudian, pada zaman pemerintahan Marakata 1022–1026, putra kedua Udayana, saudara kandungnya, Airlangga tengah berkuasa di Jawa Timur. Airlangga menikah dengan putri Dharmawangsa Sguh pada ke-1019. Ia dinobatkan menjadi Raja Kahuripan menggantikan mertuanya.
rawuh. Sana kadang kinasih. Mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Pralaya Medang atau Mataram kuno dalam prasasti Pucangan Calcuta yang dikeluarkan Erlangga pada 1041 Masehi berbunyi. Ketika terjadi pralaya di Pulau Jawa pada tahun 928 Saka dari Prahara Haji Wurawari, ketika ia keluar dari Luaram, Pulau Jawa menjadi hamparan laut. Peristiwa ditafsirkan terjadi 1016 Masehi era Raja Dharmawangsa 991 sampai 1016 Masehi saat berlangsung pesta pernikahan Pangeran Airlangga 16 tahun dengan Dewi Laksmi, putri sulung Dharmawangsa. Di tengah keramaian, tiba-tiba istana diserang dan dibakar Wurawari. Serangan ini menyebabkan Medang mengalami kehancuran dan gugurnya Dharmawangsa beserta para petinggi kerajaan. Dalam prasasti menggunakan kata Sanskerta Arnawa atau Karnawa, kata ini menggambarkan adanya peran lain berupa bencana alam. Maha Pralaya Medang. Saat peristiwa serangan, Erlangga menyelamatkan diri ke barat daya, tepatnya di hutan dan pegunungan Wanagiri, Desa Ken bersama Permaisuri, Empu Narotama dan para pertapa. Dari atas sini, ia sepenuhnya dapat melihat keadaan dataran Jawa saat itu. Beberapa bulan kemudian, Erlangga dan Narotama menuju desa Terep di kaki Gunung Penanggungan. Digambarkan pada saat itu seluruh Jawa seperti hamparan yang memutih bukan memerah oleh darah peperangan. Seluruh Jawa, kalimat ini seakan memperjelas Airlangga sedang melihat Jawa dari atas. Empat tahun pasca pralaya, Gunung Merapi meletus tahun 1020 Masehi. Letusan besar ini menguatkan asumsi adanya aktivitas gempa bumi besar sebelumnya. Pasukan Wurawari tidak menduduki wilayah istana, tapi justru langsung mundur ke Blora yang kemudian memunculkan cerita bahwa pasukan Ratu Laut Kidul datang membantu mengusir Wurawari. Kerajaan Wurawari dari Loaram, sekarang Desa Ngloram, Cepu, Blora hanyalah kerajaan bawahan yang kecil atau vasal Sriwijaya. Sriwijaya bahkan sudah pernah dikalahkan Mataram dalam peristiwa Anjuk Ladang di era kekuasaan Dyah Wawa. Prasasti Anjuk Ladang berangkat tahun 859 Saka 937 Masehi dibuat oleh Empu Sindok, merupakan prasasti kemenangan perang kerajaan Mataram dari serangan pasukan keturunan Balaputra Dewa Sriwijaya. Empu Sindok pada masa itu masih menjabat Rakyat Mapati Hinau. Pasca peristiwa Mahapralaya, Airlangga membangun kembali kerajaan dan mengembalikan wibawa kerajaan. Pada tahun 1019 Masehi, secara berturut-turut Airlangga dengan mudah menaklukkan raja-raja bawahan Sriwijaya seperti Bisa Prabawa tahun 1029 Masehi, Raja Wijayawarman dari Wangker tahun 1034 Masehi.